semua kita rindu untuk pulang menghadap Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan kita rindu untuk pulang menghadap Allah dimasukkan ke dalam surga bukan dalam kesendirian kita, tapi kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama dengan anak keturunan kita. Kita rindu bisa reunian nanti di surga sama anak keturunan kita. Maka ayo kita persiapkan dengan baik, tapi dan baik. Dan untuk khusus tema ini insya Allah akan kita dalami besok ba'da subuh. Jemaah salat subuh rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali Allah karuniakan kepada kita bersama untuk dapat bangun jelang subuh, memenuhkan panggilan azan, hadir di masjid untuk melaksanakan salat subuh. Sejenak kita duduk bersimpuh hingga waktu syuruk tiba, dan kita tetap duduk sejenak. Insyaallah kita laksanakan salat 2 rakaat salat syuruk yang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang salat subuh berjamaah di masjid lalu dia tetap duduk bersimpuh waqaf di masjid, berzikir baik dalam bentuk membaca Al-Quran, hadir di majelis ilmu, majelis zikir seperti ini, banyak istighfar sampai waktu syuruk tiba, waktu terbitnya matahari tiba. Kemudian kita bertahan 15-20 menit setelah itu, dan kemudian kita bangkit melaksanakan salat 2 rakaat. Kata Nabi, pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah tamatan, sempurna, sempurna, dan sempurna. Mudah-mudahan duduknya kita di pagi hari ini kita awali tadi dengan salat subuh berjamaah, mendapatkan karunia yang dijanjikan oleh
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan membersamai dalam hidup kita insyaallah taala. Amin. Jamaah rahimakumullah. Pagi ini insyaallah kita akan mengangkat satu tema bersama keluarga pulang ke surga. Saya yakin semua kita merindukan. Kita semua nih merindukan pada saatnya nanti pulang menghadap Allah, pulang dengan dimasukkan oleh Allah kita ke dalam surga. Bahkan kita berharap dan merindukan kita berada di surga bukan dalam kesendirian kita. Kita di surga, kita berharap bertemu, dikumpulkan bersama dengan anak dan keturunan kita. Pertanyaannya adalah, mungkinkah itu? Yang kedua, jika mungkin, apa yang harus ada pada diri kita, anak-anak kita, keturunan kita? Yang ketiga, apa yang tidak boleh ada? Apa yang tidak boleh ada pada diri kita? Apa yang tidak boleh ada pada anak keturunan kita? Yang dengan itu menyebabkan kita tidak bisa bertemu nanti di surga. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang insya Allah mudah-mudahan pagi ini kita bersama mencari jawabannya. Bahkan kalau kita mau dalami lebih lanjut, kenapa mesti visinya adalah visi pulang ke surga? Mudah-mudahan selain kita bisa menemukan jawabannya di pagi hari ini, Allah karuniakan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mewujudkan kerinduan kita pulang menghadap Allah, dimasukkan ke dalam surga bersama dengan anak dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan awali tema pembahasan ini dengan kita bersama merenungkan satu firman Allah di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21, dan ada sejumlah ayat lain yang selaras dengan ini. A'udzubillahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun
dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini diawali dengan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kata amanu pada awal ayat ini ditujukan kepada kedua orang tua. Dan orang-orang yang beriman maksudnya dan orang-orang dan kedua orang tua yang beriman. Wattaba'athum zurriyatuhum, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka, maksudnya mengikuti alladzina amanu, bukan sekedar mengikuti karena profesi, orang tuanya dokter, anaknya pelanjut dokter, orang tuanya guru, anaknya pelanjut jadi guru, orang tuanya pengusaha, anaknya pelanjut usahanya. Bukan sekedar profesi, tetapi dzurriyah mereka itu mengikuti kedua orang tuanya biimanin, dalam keimanan. Silahkan jadi dokter, silahkan jadi pengusaha, silahkan jadi guru. Yang paling pokok anak itu mengikuti kedua orang tuanya biimanin, dalam keimanan. Kalau kedua orang tuanya hidup dalam keimanan, diwafatkan oleh Allah dalam keimanan, anak keturunan mereka menjalani hidup dalam keimanan, diwafatkan oleh Allah dalam keimanan, Allah janjikan dalam ayat ini, alhaqna bihim zurriyatahum, maka akan kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Apa makna alhaqna bihim zurriyatahum? Dihubungkan maksudnya apa? Dihubungkan maksudnya dalam ayat ini adalah dipertemukannya anak cucu mereka dengan kedua orang tua mereka. Yang lebih tepat, dipertemukannya kedua orang tua mereka dengan anak cucu mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Jamaah rahimakumullah, kita coba untuk memahami apa yang dimaksud. Di dalam kitab tafsir Taisirul Karimir Rahman yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menyebutkan atau menjelaskan bahwa di antara kesempurnaan, kenikmatan bagi penduduk surga, dan yang dimaksudkan di sini adalah kedua orang tua, adalah Allah menghubungkan anak keturunan yang beriman itu dengan orang tuanya, mempertemukan. Mungkin ada pertanyaan,
Kan orang tua dengan anaknya juga beda. Apakah sama sehingga mereka sederajat? Pertanyaan ini kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, ternyata para ulama membahasnya. Apa penjelasannya? Misalkan ketika anak itu dari sisi amalnya tidak setingkat, tidak setinggi dari kedua orang tuanya. Anaknya ini amal solehnya di bawahnya. Keberadaan atau kesolehan orang tua mengangkat derajat anaknya, sehingga anak itu bisa sederajat dengan kedua orang tuanya. Tapi kata kunci yang tidak bisa ditawar adalah bahwa orang tuanya dalam keadaan iman, anaknya mengikuti orang tuanya dalam keimanan. Kita mengenal ada dua istilah, bertebaran di banyak ayat. Iman, amal soleh. Dua istilah yang tidak mungkin dan tidak boleh dipisahkan. Iman konsekuensinya melahirkan amal soleh, tidak akan disebut amal soleh jika tidak tegak di atas dasar iman. Tahun 96 sempat diramaikan di belantara keilmuan kita di Indonesia karena ada seorang tokoh, sekitar 300 halaman dia punya tulisan, memaknakan amal soleh itu dengan amal yang berdaya guna dan bermanfaat bagi kehidupan. Maka kesimpulan kajinya, Jepang lebih beramal soleh daripada Indonesia. Kira-kira begitu. Saya waktu itu lagi di Jeddah, diberikanlah amanah oleh orang tua kami di Dewan Dakwah untuk membaca buku yang 300 halaman itu dan ngasih amanah agar diberikan catatan. Bahkan beliau mencontohkan, ini siapa ini penemu listrik? Thomas Alva Edison. Dia menyebutkan Thomas Alva Edison itu telah beramal soleh. Jamaah rahimakumullah, ini bahaya nih kesimpulan. Karena amal soleh itu dimaknakan lepas dari dasarnya, yaitu iman. Padahal tidak akan ada definisi dan sebutan amal soleh jika tidak tegak di atas dasar iman, dan iman konsekuensinya melahirkan amal soleh. Baik, dalam konteks pembahasan kita ini, dipertemukannya antara kedua orang tua dengan anak mereka, dipertemukannya dalam titik bernama iman.
Walaupun tingkatan amal solehnya antara kedua orang tua dengan anak itu berbeda. Sepanjang anak itu pulang menghadap Allah dengan membawa iman, maka ada peluang untuk kemudian diangkat derajatnya disebabkan karena kesolehan orang tuanya. Kita coba lihat lebih lanjut ya penjelasan ini nanti. Misalkan, walaupun keimanan anak tersebut kurang, lebih-lebih jika anak tersebut memiliki iman yang lebih, tentu akan lebih selamat. Allah akan mengangkat derajat anak-anak tadi sederajat dengan orang tua mereka, walaupun keimanan mereka tidak menggapai orang tuanya. Maksudnya adalah amal solehnya, konsekuensi dari keimanannya. Itulah balasan untuk orang tua mereka sebagai karunia juga untuk orang tua mereka. Namun hal tersebut tidaklah membuat Allah mengurangi pahala amalan orang tua mereka. Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, nanti kita lihat. Kita bapak-bapak seringkali ya, atau cukup tersosialisasikan terkait dengan pengaruh positif, dampak baik dari kesolehan anak bagi orang tuanya. Hadis yang ma'ruf dan sering kita dengar, idza mata banu adama in qata'a amaluhu ila min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Anak Adam meninggal, terputus seluruh amal kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak saleh. Ada pengaruh anak saleh terhadap kedua orang tuanya. Berkah amal ya, anak saleh ini terhadap kedua orang tuanya. Misalkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan derajat hadis yang sahih, ketika orang tua di satu waktu ditinggikan derajatnya oleh Allah di surga. Lalu orang itu berkata, apakah surga ini untukku? Ternyata Allah menjawab, engkau masuk surga berkat permintaan ampun dari anakmu untukmu. Ada pengaruh anak terhadap kedua orang tua. Yang tidak cukup tersosialisasikan adalah pengaruh kesolehan orang tua terhadap anaknya. Ini saya kira poin penting. Kenapa poin ini penting? Pertama, bapak-bapak, dari sisi nas, misalkan Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bagaimana berkahnya amal orang tua terhadap anak. Kalau soal manfaat dari anak terhadap orang tuanya, ia terus mendoakan orang tuanya, sering kita dengar. Tapi keberkahan keberadaan orang tua yang soleh terhadap anaknya, saya kira penting untuk mendapatkan sosialisasi yang cukup. Maka oleh karena itu bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, ya, ketika orang tua menyatakan sayang kepada anak, sesungguhnya yang pertama kali harus membuktikan sayangnya orang tua kepada anak itu adalah orang tua itu sendiri. Apa bentuk yang paling pokok? Menjadikan diri mereka sebagai orang tua yang saleh
menjadikan diri mereka sebagai orang tua yang beriman dan beramal soleh, itulah bentuk konkret sayangnya orang tua kepada anak mereka. Saya perlu menyebut ini karena kadang-kadang ada ungkapan begini, nak, belajar yang rajin, kamu masih muda sayang, bapak nih udah tua, sudahlah, kalau orang tua nih udahlah, tapi yang penting kamu deh yang benar. Bahkan naudzubillah min dzalik, ada yang mengatakan, bapak emang penjahat nak, bapak emang pencuri nak, tapi bapak tidak ingin kau mencuri seperti bapak, kau berjudi seperti bapak. Benerlah, sudahlah, kalau bapak mau udah orang tua nih. Ini bahaya. Rajin sekali orang tua nganter anaknya datang ke masjid menghafal Quran, tadabbur ayat-ayat Quran, dengan mengatakan, nak, jangan kayak bapak, bapak udah terlanjur baca Quran juga nggak bener, jangankan ngafal. Kamu yang bener nak. Seolah-olah orang tua itu mengatakan, nak, yuk saya antarkan kamu ke surga. Relakan kedua orang tuamu masuk ke dalam neraka. Karena itulah maka silakan nanti didalami, dibuka lagi tafsir As-Sa'di, Aisarut Tafasir, nanti juga tafsirnya Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi, kita baca-baca. Tidak berbeda pandangan bahwa anak yang soleh punya dampak bagi kebaikan orang tua. Tapi juga sebaliknya, orang tua yang soleh punya dampak terhadap kebaikan anaknya. Satu, poin yang kedua. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, poin yang pertama yang saya ingin berikan catatan adalah bahwa kata kuncinya, jika kita merindukan reunian nanti di surga bersama dengan anak keturunan kita, kata kuncinya adalah iman. Yang kedua, kesolehan orang tua punya dampak terhadap anak keturunannya. Kita coba untuk lebih mendalami. Jadi ini saya kira bisa kita simpulkan beberapa hal ya. Pertama, sebelum kita dalami ini, Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, berkah dari orang tua yang beriman dan saleh adalah bisa mengangkat derajat anaknya di surga sehingga sama derajatnya dengan orang tuanya. Satu poin. Poin yang kedua adalah berkah dari anak yang saleh adalah selalu mendoakan orang tua dengan doa ampunan, dan itu akan berdampak pada orang tuanya nanti di kehidupan perjalanan selanjutnya. Yang ketiga, sekeluarga bisa masuk surga dan sederajat asalkan punya tiket pentingnya beriman dan bertauhid.